Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas satu novel yang ditulis oleh seorang British Somali writer yang bernama Nadifa Mohammed. Novelnya berjudul Black Mamba Boys. Oke, stay tune. Jangan lupa subscribe. Black Mamba Boy diterbitkan tahun 2010 dan termasuk dalam kategori Black British Fiction. Kenapa disebut Black British Fiction? Karena dia ditulis oleh seorang Somali, ya, Black British. Novel ini sangat menarik karena diinspirasi dari ayah Nadifa, berada di Yemen tahun 1930 dan 1940, masih di masa kolonial. Dan novel ini menceritakan perjalanan yang dilakukan oleh ayah Nadifa, mulai dari Sudan, Mesir, Palestina, Mediterranean, dan akhirnya sampai di United Kingdom. Novel ini memenangkan British Trust Award tahun 2010 dan shortlisted for numerous awards, termasuk Guardian First Book Award tahun 2010 dan Dylan Thomas Prize tahun 2010, shortlisted in John Lewin Grace Prize. Nadifa Mohammed, seorang perempuan yang berasal dari keturunan dari Somalia, dan dia menjadi novelis Somalia perempuan pertama yang mendapatkan gelar Best Young British Novelist tahun 2013. Dan tahun 2014 dia mendapatkan Africa 39 List of Writers Aged Under 40 with Potential and Talent to Define Future Trends in African Literature. Jadi Nadifa Mohammed ini sangat banyak ya prestasinya dan karyanya. Oke, sekarang kita lihat beberapa penelitian yang sudah dilakukan tentang Black Mamba Boy. Yang pertama, tulisan dari Susan Scarf yang berjudul Unsettling the Center, Black British Fiction. Di situ salah satunya dia mengulas tentang Black Mamba Boy. Black Mamba Boy ini menarik perhatian karena dia menggunakan motif perjalanan melalui laut yang dilakukan oleh Jama, tokoh utama dari novel ini. Novel ini juga merefleksikan narasi multiple crossing between continents, dari Afrika, Amerika, Eropa, dan memunculkan pentingnya identities of plural interconnected identities. Jadi perjalanan dari berbagai kontinen, dari berbagai negara itu membentuk identitas yang plural, yang saling terkait. Jadi seorang Somalian yang bernama Jama ini, dia bukan hanya sebagai seorang Somalia, Afrika, tapi dia juga sudah menjelajah ke berbagai tempat yang membentuk identitas kulturalnya. Novel ini dibuka di Richmond Park dan diakhiri dengan berbagai lokasi di London, Piccadilly Circus, Soho, dan akhirnya di sebuah kapal di East India Docks. Protagonis Jama memulai hidupnya sebagai seorang anak yang beraktivitas di pasar, yang melakukan perjalanan mulai dari dia mencari kebebasan dan material dan kehidupan yang lebih baik yang membawanya melintasi berbagai negara, mulai dari East Africa yang pada waktu itu dikuasai oleh Italia, di mana dia direkrut menjadi seorang tentara di zaman kekuasaan Mussolini, dan dia ditunjukkan berbagai pemandangan yang menggambarkan perjalanan dia ke Ethiopia dan Eritrean border to Alexandria, where he has heard
and can obtain British passport. Perjalanannya sangat fantastik karena pada waktu itu perjalanan lebih menantang karena dilakukan melalui laut dan perjalanan darat. Di novel ini juga digambarkan bagaimana tempat atau ruang-ruang yang dimasukin oleh tokoh utama dari satu tempat ke tempat lain. Jadi North West London. Jadi kemampuan penulis ini mengungkapkan jejak multikultural Britain di masa lalu dan masa sekarang. Karya ini menunjukkan satu pemikiran mengenai tempat dan karakter yang sangat menonjol. Ada beberapa penelitian lain yang sudah dilakukan orang, misalnya tulisan dari Tina Steiner, Vagabond on the Road, The Pressure of Genre in Nadifa Mohammad's Black Mamba Boy. Ada lagi tulisan dari Yunus Kartowi Mumbi dari University of Dar es Salaam yang berjudul Reimagining the Father Figure in Contemporary Writing about Somalia. Tulisan berikutnya berjudul On the Imperial Origins of Immigration in Nadifa Mohammad's Black Mamba Boy and Claude McKay Banjo in Conscript of Migration. Jadi tulisan yang terakhir ini membandingkan antara novel Black Mamba Boy tulisan Nadifa Mohamad dengan Claude McKay's Banjo. Dari berbagai penelitian tadi kita bisa melihat bahwa novel ini banyak post-colonial writings, ya. Jadi bagaimana pengalaman seseorang yang berasal dari negara yang pernah dijajah dan dia bisa melakukan perjalanan lintas negara dan berakhir di Inggris, dan bagaimana dia menyikapi berbagai perubahan atau perbedaan kultur, perbedaan politik, perbedaan budaya yang dia temui dari setiap orang yang ada dalam perjalanan. Jadi kalau Anda mau meneliti novel ini, Anda bisa menggunakan berbagai perspektif, salah satunya dengan postkolonial, dan Anda bisa melihat identities yang dibentuk oleh si tokoh utama misalnya. Nah, ketika kita bicara identity, ada banyak sekali sudut pandang, ya, point of view yang bisa kita gunakan. Selamat meneliti, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.